Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur semuanya, dimanapun berada, semoga diberi keselamatan, kesehatan, dan rezekinya berlimpah ruah. Amin. Pada video kali ini, saya akan menyajikan kisah kakek buruh tani jadi bos perkebunan raksasa. Untuk kisah lengkapnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Karto. Usia sudah melewati 65 tahun. Rambutku memutih, kulitku menggelap karena matahari, dan tanganku penuh kapalan. Aku tinggal di sebuah rumah kayu tua di pinggir desa bersama istriku yang setia mendampingi, Mbah Sarti. Sehari-hari, aku bekerja sebagai buruh tani di sawah milik orang lain. Setiap pagi, sebelum matahari naik, aku sudah berangkat membawa cangkul di pundak. Bau tanah basah dan suara jangkrik yang masih terdengar menjadi teman setiaku. Aku tidak pernah mengeluh, meski upah yang kuterima hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk sederhana. Kadang aku duduk di pematang, menatap padi yang menguning, membayangkan seandainya sawah itu milikku. Tapi aku segera sadar, aku hanyalah seorang buruh tani tua. Tugasku hanya mencangkul, menanam dan memanen. Setelah itu, hasilnya bukan untukku. Meski begitu, aku masih bersyukur. Aku punya istri yang selalu menguatkan. Aku punya cucu kecil bernama Bima yang selalu berlari menyambutku ketika aku pulang kerja dengan senyum polosnya. Cukuplah kebahagiaan itu menutupi letih dan perih di tubuhku. Malam hari, aku sering duduk di teras rumah. Angin desa berhembus lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan. Di langit, bintang berkelip, seakan memberi harapan. Saat itu aku berkata dalam hati, mungkin aku hanyalah buruh tani biasa, tapi aku ingin meninggalkan sesuatu untuk anak cucuku. Aku tidak ingin mereka selamanya hidup miskin seperti aku. Aku belum tahu bagaimana caranya, tapi entah mengapa, malam itu hatiku bergetar, seakan Tuhan sedang menyiapkan jalan panjang yang akan mengubah hidupku. Dan aku tak pernah menyangka, jalan itu dimulai dengan sebuah kejadian yang hampir merenggut semua yang kumiliki. Pagi itu, langit terlihat muram, awan kelabu menggantung rendah, seakan menyimpan rahasia buruk. Aku sudah berada di sawah sejak subuh, mencangkul tanah basah dengan tubuh yang makin rapuh. Baru saja aku hendak menegakkan badan, terdengar suara gaduh dari ujung pematang. Beberapa orang berdiri sambil menunjuk-nunjuk sawah yang biasa kukerjakan. Mereka bukan petani, melainkan orang-orang bersepatu mengkilap dengan kemeja rapi. Salah satu dari mereka, seorang pria muda berkacamata, berkata lantang, "Mulai musim depan, tanah ini tidak bisa lagi digarap. Pemiliknya menjual kepada perusahaan perkebunan. Semua buruh harus berhenti." Kata-kata itu menghantam dadaku seperti petir menyambar. Aku hampir tak percaya. Sawah yang selama puluhan tahun menjadi sumber nafkahku akan hilang begitu saja. Aku mencoba mendekat, suaraku bergetar. "Tuan, kalau sawah ini diambil, kami makan apa? Aku sudah tua, tidak ada tempat lain untuk bekerja." Namun pria itu hanya menatap dingin. "Itu bukan urusan kami. Silahkan cari penghidupan di tempat lain. Surat resmi sudah keluar." Tubuhku gemetar, cangkul di tanganku terasa begitu berat. Di kepalaku, bayangan cucuku Bima muncul. Bagaimana aku bisa membeli beras untuknya? Bagaimana aku bisa menjaga keluargaku jika ladang terakhir ini pun lenyap? Aku pulang dengan langkah gontai. Di rumah, Mbah Sarti terkejut melihat wajahku pucat pasi. "Pak, kenapa? Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara cemas. Aku hanya duduk di dipan kayu menunduk dan berkata lirih, "Sawah itu bukan lagi milik kita. Aku tak tahu harus bagaimana." Mbah Sarti menatapku dengan mata berkaca-kaca. Keheningan menelan malam itu, hanya suara jangkrik yang terdengar. Dalam hati aku menangis, tapi aku sadar, aku tidak boleh menyerah. Jika aku berhenti sekarang, berarti aku membiarkan keluargaku tenggelam. Tidak,
Aku harus menemukan jalan lain. Aku tidak tahu jalan itu akan sesulit apa. Yang ku tahu, hidupku baru saja berubah selamanya. Sejak kabar itu datang, malam-malamku tak pernah tenang. Aku berbaring di tikar tua, menatap langit-langit rumah yang berlubang, sementara pikiran terus berputar. Bagaimana aku bisa bertahan hidup tanpa sawah? Bagaimana aku bisa melindungi keluargaku dari kelaparan? Di tengah rasa putus asa, aku teringat cucuku, Bima. Sore itu ia menghampiriku sambil membawa seikat rumput kecil. "Mbah, ini buat kambing kita," katanya polos. Senyumnya yang lugu menusuk hatiku. Aku tersadar, aku tidak boleh menyerah. Aku harus berjuang, meski tubuhku sudah rentah. Malam itu aku duduk di teras, menatap bintang-bintang yang berkelip redup. Dengan suara bergetar, aku berdoa. Ya Tuhan, tunjukkan jalanku. Jangan biarkan anak cucuku kelaparan. Biarkan aku yang menanggung susah, asal mereka tetap punya masa depan. Keesokan harinya, aku membuat keputusan yang mengubah segalanya. Aku harus berhenti menjadi buruh hajah. Aku harus punya kebun sendiri, sekecil apapun itu. Namun keputusan itu ibarat menantang gunung dengan tangan kosong. Aku tidak punya tanah, tidak punya modal, bahkan tidak punya kekuatan sebanyak dulu. Yang kupunya hanya tekad dan doa. Aku mulai mendatangi tetangga, mencoba menyewa sebidang tanah kosong yang sudah lama terbengkalai. Ada yang menolak dengan alasan tidak percaya aku mampu menggarapnya. Ada pula yang hanya mentertawakan, "Hahaha, Karto, umurmu sudah tua. Untuk apa bercita-cita jadi pemilik kebun?" Perkataan itu menusuk, tapi justru membuat tekadku semakin keras. Biarlah mereka mentertawakan aku sekarang. Suatu hari nanti, mereka akan melihat buah dari kerja keras ini. Dan pada suatu sore, seorang tetua desa akhirnya bersedia menyewakan sebidang tanah tandus di pinggir hutan. Tanah itu penuh semak, gersang, dan sudah lama ditinggalkan. Orang-orang mencibir, "Itu bukan tanah untuk bercocok tanam, mustahil bisa jadi kebun." Tapi aku tidak peduli. Saat menatap tanah gersang itu, hatiku bergetar. Di sanalah aku akan memulai perjuanganku. Aku genggam cangkul dengan tangan keriput ini, lalu berbisik pada diriku sendiri. Di tanah inilah aku akan membuktikan bahwa kakek buruh tani bisa berubah jadi pemilik kebun. Hari-hari pertamaku di tanah itu terasa seperti melawan dunia. Semak belukar setinggi dada harus kutebas dengan tangan rentah ini. Batu-batu besar kutarik satu persatu. Keringat bercucuran, tubuh gemetar, tapi aku tidak berhenti. Setiap ayunan cangkul bagai pertaruhan hidup dan mati. Orang-orang desa sering lewat dan menatapku dengan pandangan heran. Ada yang berbisik sambil tersenyum miring. "Karto sudah gila, umur segitu masih bermimpi jadi juragan." Ucapan itu menusuk, tapi aku memilih menutup telinga. Di malam hari, rasa sakit di punggung membuatku sulit tidur. Tapi ketika aku mendengar suara napas cucuku yang terlelap di sampingku, hatiku kembali kuat. Aku tidak boleh berhenti. Aku harus menanam harapan untuk mereka, gumamku. Musim hujan tiba, tanah gersang itu berubah jadi lumpur. Bibit yang kutanam banyak yang layu. Sebagian hanyut terbawa air. Aku menatapnya dengan dada sesak, seolah semua kerja keras yang malam sirna begitu saja. Namun aku tidak menyerah. Aku belajar dari petani tua lain, mencoba cara baru. Membuat saluran air kecil agar tanah tidak tergenang. Menanam kembali dengan pola berbeda. Meski gagal berkali-kali, aku terus mencoba. Suatu pagi, ketika matahari perlahan naik, aku melihat sesuatu yang membuatku tertegun. Dari tanah yang dulu gersang itu, tumbuh tunas hijau kecil, rapuh tapi penuh harapan. Aku berjongkok menyentuhnya dengan hati bergetar. Air mataku jatuh tanpa aku sadari. Aku sadar jalan ini masih panjang dan penuh rintangan. Tapi melihat tunas kecil itu, aku yakin harapan tidak pernah mati selama aku berani merawatnya. Aku tidak tahu
badai apa yang akan datang setelah ini. Tapi aku bersumpah, aku akan melawan sampai akhir, meski seluruh dunia menertawakan. Dan badai itu benar-benar datang. Beberapa bulan kemudian, ketika tunas-tunas hijau mulai tumbuh subur dan harapanku mulai menguat, langit tiba-tiba berubah murka. Hujan deras turun berhari-hari tanpa henti. Angin menderu kencang, membuat tanah gersang yang baru kutanami berubah menjadi lautan lumpur. Aku berdiri di tepi kebun, menyaksikan aliran air menghanyutkan bibit-bibit yang kutanam dengan air mata dan keringat. Tunas kecil yang dulu membuatku berharap, kini roboh satu persatu. Hatiku hancur. Rasanya semua perjuangan panjang itu direnggut begitu saja. Malamnya aku duduk di teras rumah dengan pakaian basah kuyup. Mbah Sarti menggenggam tanganku yang gemetar. "Sudahlah, Pak. Mungkin ini sudah takdir. Tubuhmu makin lemah. Jangan paksakan dirimu." Aku menatap matanya yang penuh kekhawatiran. Kata-katanya menusuk, tapi bukan untuk melemahkan. Ia hanya takut aku menyerah pada rasa sakit. Namun dalam hatiku, suara lain berteriak, "Jika aku berhenti sekarang, berarti aku kalah, dan keluargaku ikut kalah bersamaku." Keesokan harinya aku kembali ke kebun, meski hujan belum reda. Kakiku terbenam lumpur, tanganku bergetar. Tubuh renta ini nyaris tumbang. Tapi aku tetap mencoba menegakkan bibit yang roboh, mengangkat tanah yang hanyut, meski hasilnya nihil. Aku sadar, perjuangan ini sedang memasuki titik paling gelap. Semua usahaku tampak sia-sia. Tenaga semakin habis, umurku makin menua, dan kebun yang kucita-citakan seolah menjauh dari genggaman. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku tahu satu hal. Masih ada satu pilihan terakhir, meski itu pilihan tersulit yang harus kuambil. Pilihan itu adalah menjual satu-satunya harta yang kupunya, rumah tua peninggalan orang tuaku. Malam itu aku duduk termenung di ruang tengah. Tembok bambu sudah reot, atapnya bocor di sana-sini. Tapi di rumah inilah aku membesarkan anak-anak. Di rumah inilah cucuku pertama kali belajar berjalan. Melepaskannya sama saja dengan melepaskan seluruh kenangan hidupku. Mbah Sarti menatapku lekat-lekat. "Pak, apa kau sungguh tega menjual rumah ini? Kita akan tinggal di mana?" Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Aku menarik napas panjang, lalu menjawab lirih, "Kalau rumah ini kita pertahankan, kita akan tetap tinggal di sini, tapi dalam kelaparan. Kalau kita jual, mungkin kita bisa menyewa gubuk kecil. Tapi aku bisa membeli bibit, pupuk, dan memperjuangkan kebun itu sekali lagi. Sarti, aku ingin cucu kita melihat masa depan yang lebih baik." Keheningan panjang menyelimuti ruangan, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Akhirnya, Mbah Sarti menunduk. Air matanya jatuh, tapi ia mengangguk pelan. "Kalau itu jalanmu, aku akan ikut. Asal kau janji, jangan menyerah." Keesokan harinya, dengan hati berat, aku menjual rumah tua itu. Uang yang kudapat tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli kebutuhan dasar kebun, bibit baru, pupuk, dan peralatan sederhana. Saat menyerahkan kunci rumah pada pembeli, kakiku gemetar, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Tapi di balik kesedihan itu, hatiku bergetar oleh tekad, aku rela kehilangan segalanya, asal anak cucuku punya harapan. Dengan uang itu, aku kembali ke tanah gersang di pinggir hutan. Kali ini bukan hanya sebagai buruh, tapi sebagai pejuang terakhir untuk keluarga. Aku tahu, bila kali ini gagal, maka tamatlah sudah perjuanganku. Dengan sisa tenaga yang masih ada, aku kembali menggarap tanah gersang itu. Pagi buta aku sudah berdiri dengan cangkul, meski lutut terasa goyah dan punggung sering nyeri tak tertahankan. Setiap ayunan cangkul seolah menyayat tubuhku, tapi aku tidak peduli.
Aku menanam bibit baru dengan hati-hati, seakan setiap biji yang kutanam adalah doa yang kupanjatkan. Aku membuat saluran air dengan tangan rentah, memastikan hujan tak lagi menghanyutkan harapan. Hari demi hari, aku bekerja tanpa henti, kadang lupa makan, kadang lupa istirahat. Orang-orang desa hanya menggelengkan kepala. "Karto itu keras kepala," bisik mereka. "Sudah tua masih saja memaksa." Tapi aku tidak mendengar mereka. Yang kudengar hanya suara dalam hati. "Lanjutkan, jangan berhenti. Untuk Bima, untuk keluargamu." Namun tubuhku bukan besi. Suatu siang, di bawah terik matahari, pandanganku mulai kabur. Tanganku gemetar, kakiku lemas. Aku mencoba bertahan, tapi akhirnya tubuhku roboh di atas tanah yang baru saja kutanami. Karena aku percaya, dari tanah yang dulu gersang inilah harapan akan lahir. Dan keajaiban itu akhirnya datang. Bulan demi bulan berlalu, hujan mulai bersahabat, tanah yang tadinya keras dan tandus berubah menjadi subur. Bibit yang kutanam dengan air mata dan doa mulai tumbuh kuat. Daun-daun hijau bermunculan, batang-batang kecil menjulang hingga perlahan kebunku terlihat hidup. Orang-orang desa yang dulu menertawakan kini terdiam, bahkan beberapa mulai datang menghampiri. "Karto, ternyata tanah ini bisa juga ditanami ya," kata mereka takjub. Aku hanya tersenyum, meski dalam hati menangis haru. Panen pertamaku memang tidak besar, tapi cukup untuk membuktikan bahwa tanah itu bisa menghasilkan. Dari hasil kecil itu, aku membeli bibit lebih banyak, lalu menanam lagi. Musim berganti, panen bertambah. Sedikit demi sedikit, kebun kecilku melebar menjadi perkebunan yang luas. Kini, aku bukan lagi buruh tani. Aku pemilik perkebunan yang hasilnya bisa memberi pekerjaan bagi orang-orang di desaku. Setiap kali kulihat para petani bekerja di kebunku, aku merasa seperti melihat diriku yang dulu. Keringat, letih, tapi penuh harapan. Suatu sore, aku duduk di teras rumah baruku bersama Bima. Ia menatap hamparan hijau kebun itu dengan mata berbinar. "Mbah, ini semua milik kita?" tanyanya polos. Aku mengangguk, air mata menetes tanpa kusadari. "Iya nak, tapi ingat, semua ini lahir dari kerja keras, doa dan kesabaran. Jangan pernah sombong, jangan pernah berhenti bersyukur." Aku menatap langit, teringat hari-hari kelam saat aku hampir menyerah. Jika saja waktu itu aku berhenti, mungkin aku sudah terkubur dalam kemiskinan. Tapi aku memilih terus berjalan meski dengan langkah tertatih. Dan kini, aku bisa berkata dengan penuh keyakinan, dulu, aku hanya kakek buruh tani. Tapi kini, aku menjadi bos perkebunan raksasa. Itulah warisan terbesar yang ingin kutinggalkan. Bukan sekedar kebun, melainkan keyakinan bahwa harapan selalu ada selama kita berani berjuang.